Oke, selesai jelas nggak? Ya jelas juga. Bisa dimulai Ini Bu. Ece sama Nela ini. Iya Bu. Oke, Oke. silakan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Nih, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara mengenai profesi yang sedang Ibu jalani saat ini. Kami telah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, latar belakang pendidikan apa yang Ibu Ina lalui dan pengalaman kerja yang pernah Ibu lakukan? Oke, kalau latar belakang pendidikannya dari S1 psikologi ya, jadi Ah, ya. dari S1 psikologi UPH. Nah, kalau pengalaman kerja, ini sebenarnya udah tahun kedua ya, Oh, untuk konselor oh iya. gitu sih. Oke. Kemudian Bu, apa alasan Ibu Ina memilih profesi sebagai konselor? Oke, sebenarnya kalau ditanya alasannya, karena ya sebenarnya udah tertarik psikologi udah dari lama sih sebenarnya ya, udah dari SMP sebenarnya itu uh, kenapa bisa tertarik karena dulu tuh sering ngobrol sama temen gitu ya, kayak penasaran aja sih sebenarnya dari rasa ingin tahu sih, Oh kayak iya. penasaran kenapa sih orang bisa misalkan berperilaku A Oh berperilaku B, iya. terus kayak misal kepribadiannya orang tuh apa sih yang kayak melatar belakangi gitu loh, jadi Oh iya. rasa penasaran. Oh iya. Rasa Jadi penasaran. dulu makanya pilihnya psikologi. Nah, kalau profesi sebagai konselor itu sebenarnya karena ini sih, bilangnya gimana ya? Itu Karena karena ya kewajiban. ikatan dinas sebenarnya Oh iya. gitu. Oke Bu. Gitu kali ya. Ya Oke. selanjutnya, proses apa yang Ibu lalui untuk bisa mencapai profesi Ibu yang sekarang ini? Oke, kalau prosesnya pasti kuliah dulu lah ya 3 tahun. Habis Oh itu iya. sebenarnya kalau 3,5 tahun. Kalau habis itu kan sebagai anak beasiswa ya, Iya. itu pasti ada kontraknya kan ya. Oh Habis iya. kuliah kemarin ada wawancara kerja dulu. Habis Oh. wawancara kerja, habis itu kita ada magang sih sebenarnya Oh, sebelum enggak. ditaruh di sekolah. Jadi magangnya kemarin itu di sekolah juga, tapi sekolah di Curug gitu loh. Oh. Jadi sebelum kerja ada magangnya dulu, baru ya kerja di salah satu raja. Oh. Kalau boleh tahu magangnya berapa lama, Bu? Magangnya sebentar sih, harusnya itu ada sebulan harusnya ya, tapi karena Oh. corona ya itu kayaknya cuma Oh. 2 minggu doang kemarin. Habis Oh itu iya. ya udah Iya. kelar. Mm-mm. Ya Bu, kemudian hal apa saja atau skill yang harus dimiliki saat menjalankan profesi sebagai konselor? Oke, ditanya skill, sebenarnya ada beberapa gitu ya. Mungkin yang saya jelaskan mungkin garis besarnya aja kali. Jadi kalau misalkan sebagai konselor pastinya kayak kita harus punya skill yang pertama itu berempati sih. Jadi empati itu tuh hal yang sulit dilakukan emang, tapi itu tuh perlu banget sih, karena kalau misalkan kita tidak bisa menempatkan diri kita misalkan di posisi orang lain, kita bakal sulit untuk mengerti, bisa paham. Jadi empati itu gimana kita masuk dalam sepatu orang lain, jadi kayak benar-benar bisa ngerasain gitu loh, meskipun mungkin kita nggak punya pengalaman ya, tapi Oh iya. maksudnya itu adalah skill, makanya itu adalah hal yang perlu dilatih. Dan selama kuliah selama 4 tahun 3,5 tahun, skill empati itu sih sebenarnya yang paling susah untuk bisa didapat, karena nggak semua orang bisa berempati soalnya gitu loh. Terus skill lainnya lagi ini sih, skill kalau di psikologi kemarin di belajarnya disebutnya attending. Jadi attending itu apa? Jadi kayak gimana kita kayak bisa mendengarkan orang lain gitu loh. Bisa mendengarkannya, bukan hanya dengar gitu ya. Karena itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Jadi Oh iya. kalau mendengarkan kita bisa sebenarnya tahu isi pesan yang disampaikan orang ini apa tanpa dia bilang langsung gitu loh. Jadi kemampuan kita untuk bisa apa namanya ya, menangkap pesan melalui verbal ataupun non verbal
gitu. Itu attending. Terus lagi ya, ini sih kayak skill bertanya sebenarnya itu adalah kuncinya sih. Meskipun mungkin cuma bertanya, tapi sebenarnya pertanyaan itu tuh hal yang paling penting, karena kalau pertanyaannya tidak sesuai kan kita nggak bisa tahu orangnya kayak gimana tuh. Jadi skill bertanya itu juga penting. Terus ini sih kayak punya keinginan untuk tahu orang lebih dalam lagi. Itu sebenarnya skill juga gak sih? Ya mungkin kayak jadi kayaknya ibaratnya kayak lebih ke pribadi sih sebenarnya. Jadi kayak people oriented gitu loh. Jadi emang dia punya keinginan tahuan tentang seseorang, karena kalau misalkan bukan people oriented, orangnya dia orang yang nggak suka gitu loh ketemu orang. Nah kalau misalkan udah nggak suka duluan ketemu orang, gimana dia mau bantu orang kan ya? Jadi Iya, Bu. Selanjutnya, selanjutnya job desk atau hal apa saja yang dikerjakan dalam profesi Ibu saat ini? Oke, job desk ya. Iya, Bu. Kalau job desk sebenarnya ada beberapa gitu ya, tapi mungkin garis besarnya aja kalau misalkan sebagai konselor sebenarnya itu ada 4 hal sih yang perlu untuk dibantu dari segi siswa. Misalkan ya dari segi siswa, saya ngomongnya dari segi siswa. Dalam aspek misalkan pribadi, terus belajar, terus sosial, sama karir. Nah itu sebenarnya kalau misalkan hal yang perlu dibantu dari siswa sebagai konselor. Terus juga pasti job desk-nya itu selain bantu siswa juga dalam 4 aspek tadi ya, bantu guru juga sebenarnya. Jadi mediator lah istilahnya, misalkan mediator antara orang tua atau dengan orang tua dengan guru begitu ya, atau mungkin orang tua dengan siswa gitu. Jadi mediator sebenarnya juga. Iya, Bu. Kemudian secara garis besar, adakah aturan dalam mengerjakan profesi sebagai konselor, Bu? Oke, aturan mungkin kalau dari segi kode etik ya berarti. Iya, Bu. Etik, Bu. Kalau misalkan ya saya ngomongnya dari kode etik secara keseluruhan untuk sarjana S1 psikologi kayak gitu misalkan ya. Jadi itu memang ada aturannya sih, karena istilahnya kayak batasan lo gitu loh, karena kalau misalkan S1 itu sebenarnya masih sangatlah terbatas untuk bisa membantu orang lain gitu ya, karena kalau S1 itu belum bisa kayak kasih intervensi secara langsung atau mendiagnosa seseorang, itu nggak bisa, nggak boleh, itu ada kode etiknya. Jadi yang bisa itu adalah psikolog dia yang udah S2. Terus kalau itu ya secara umum buat yang S1. Kalau misalkan kode etik dalam pekerjaan sebagai konselor itu juga ada sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada klien atau orang yang datang nih, itu nggak bisa dengan sembarangan gitu loh kita ngomong. Misalkan ada orang nih cerita A, terus kita ketemu si B, kita bilangin nih tentang si A kayak gini nggak bisa sebenarnya ya. Itu ada aturannya. Kalau misalkan orangnya itu ternyata dia bilang dia nggak mau nih kalau orang lain tahu, ya kita harus keep itu. Atau misalkan dia bilang boleh sih tapi mungkin beberapa orang, ya kita ngomongin beberapa orang itu siapa aja gitu. Jadi nggak bisa dengan serta-merta kita kayak bilang sama orang lain ceritanya si A misalkan gitu sih. Jadi ini ya Bu, kalau misalkan kode etiknya itu ada di tahap-tahapnya masing-masing, di levelnya masing-masing begitu Bu? Sesuai tingkatan. Sesuai tingkatan, iya. Itu sih bilang kayak gitu. Iya, Bu. Selanjutnya Bu, kalau boleh tahu penghasilannya berapa? Tapi kalau macam memang tidak bisa dikatakan tidak apa-apa Bu. Oke, kayaknya penghasilannya itu memang kayaknya sensitif gitu ya. Iya Bu. Iya Bu. Jadi kalau misalkan penghasilan mungkin saya bilang ya UMR lah gitu loh. Iya. Iya Bu. Kemudian bagi Ibu, adakah pengalaman yang paling berkesan selama berprofesi sebagai konselor Bu?
Oke, banyak sih sebenarnya yang berkesan ya. Tapi mungkin kalau yang mau paling berkesan itu sebenarnya ini sih anak-anak ya. Anak-anak udah mulai nggak takut sama konselor itu berkesan banget sih Oh, buat saya. Jadi istilahnya tuh kayak nggak menganggap konselor itu adalah orang yang perlu ditakutin. Misalnya nih ya coba hadapin anak-anak yang bermasalah doang gitu loh. Jadi kayak itu sih yang berkesan salah satunya, sama yang kayak kan dulu anaknya takut nih masuk ruang BK. Terus iya. tapi ya dia sekarang kalau gabut udah datang ke BK itu hal yang berkesan sih. Jadi kayak ya itu pokoknya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya, Bu. Apa pernah kepikiran untuk beralih profesi? Kalau pernah, alasannya apa? Beralih profesi ya. Iya. Sejauh ini belum sih, belum Oh, kepikiran ya. Nggak tahu kapan ya. Karena ini juga masih tahap sih, masih tahap oh, untuk kayak benar-benar apakah di sini yang Tuhan mau ya buat saya lakuin. Jadi belum kepikiran sih. oh. Iya Bu. Jadi pasti